Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kembali dengan saya ingin sharing tentang buku Robert Kiyosaki ya. Jadi kemarin udah kita membahas buku Rich Dad dan Poor Dad. Di buku Rich Dad dan Poor Dad itu Robert Kiyosaki juga membahas namanya cash flow quadrant. Yang kemarin sudah saya bahas, ada 4 ESBI ya untuk kuadrannya. Jadi hari ini akan saya sedikit saya jelaskan. Robert Kiyosaki itu membuat cash flow kuadran itu ada 3 tipe atau 3 jenis. Yang pertama adalah kuadran dari orang miskin. Jadi kuadran dari orang miskin itu saat dia bekerja, dia mendapatkan income, pendapatan uang, uangnya itu langsung berupa atau dirupakan expense. Jadi dibuat makan, traveling, transport, party, nonton, dan lain-lain. Dan habis seperti itu. Ini adalah cash flow dari orang miskin. Ini sangat berbahaya sekali, jadi teman-teman bisa dipertimbangkan. Jadi jangan sampai cash flow kita ini di sini. Jadi dapat uang habis, itu adalah cash flow orang miskin. Karena bukan jaminan jika kita ingin jadi orang kaya harus pendapatannya besar. Itu tidak ada jaminan. Karena kenapa? Jadi di sini ada cash flow. Jadi uang masuk uang keluar. Selama uang masuk berapapun nilainya, langsung kita habiskan di expense itu, pengeluaran itu yang habis tanpa ada bekasnya, ya itu akan habis. Berapapun uangnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cash flow orang menengah. Jadi kalau cash flow orang menengah itu dia dapat income-nya itu dibuat untuk menyicil barang yang seakan-akan itu adalah aset. Contoh, ketika dia dapat uang, dapat gaji dari pendapatannya dia arahkan uang itu untuk cicil motor, cicil rumah yang dibuat atau di tempat tinggal sendiri, dan cicil beli barang-barang mewah lainnya. Jadi langsung ke liability. Nah, seakan-akan yang dibeli itu adalah aset, namun bukan aset. Ini adalah cash flow dari orang menengah. Terus kemudian yang ketiga, cash flow orang kaya. Uang masuk, uang keluar orang kaya itu seperti apa? Robert Kiyosaki membuat sebuah simulasi atau membuat sebuah gambar bahwasanya kalau cash flow orang kaya itu saat dia menerima uang atau pendapatan dari pekerjaannya dia sisihkan nilainya untuk aset. Bisa bisnis, bisa saham, obligasi, properti, atau royalti. Jadi dia gulung di aset pendapatannya dia. Nah, kemudian hasil dari gulungan itu dia buat bayar cicilan motor, cicilan rumah, dan barang-barang mewah lainnya. Dan sebagian kecil juga digunakan untuk expense, bayar cicilan, jalan-jalan, entertain, dan sebagainya. Jadi ini adalah ada 3 cash flow. Yang pertama cash flow orang miskin, yang kedua adalah cash flow orang menengah, dan yang ketiga adalah cash flow orang kaya. Jadi bedanya seperti itu. Ketika kita berbicara cash flow orang kaya, uangnya dia itu digulung di aset, bisa bisnis, bisa saham. Hasilnya dari kenaikan dari sahamnya
atau hasilnya dari bisnisnya atau royaltinya atau propertinya dia gunakan untuk membayar liability. Jadi indukannya nggak akan habis. Ibarat kata itu dia beli angsanya, telurnya dia jual untuk bayar cicilan motor dan sebagainya. Ini adalah cash flow dari orang kaya. Nah sekarang silakan teman-teman pilih yang mana menurut teman-teman cash flow yang terbaik buat teman-teman. Ini adalah pilihan, ini adalah sebuah gambaran biar kita bisa melihat posisi cash flow kita itu yang di mana. Apakah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.